Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom bagi saudara sekalian. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Palmarum pada hari ini di tanggal 2 April tahun 2023 diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kami mintakan nanti mengenang dalam ayat yang ke-9 bagian kata Hosana sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Selain itu kami yang akan menyampaikan pada saat ini. Beginilah firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Palmarum pada saat ini di tanggal 2 April tahun 2023, hari Minggu yang terakhir sebelum Jumat Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin pada hari ini saudara sekalian, jemaat GKB Letare Bengkong penuh sukacita. Amin amin. Ya, harus penuh sukacita ya, karena nama gereja kita ini Letare, bersukacitalah. Jadi sudah berapa kali yang menginang tadi tersenyum dari pagi sampai siang ini? Tak terhitung lagi ya mungkin ya. Tapi senyumnya pasti punya alasan ya. Senyumnya punya alasan yang pasti. Sekalipun punya masalah beban hidup, tersenyumlah bukan karena masalahmu. Bersukacitalah bukan karena beban hidupmu. Namun bersukacitalah karena Tuhan hadir selalu memelihara hidup saudara. Dan saya yakin ketika saudara hadir di tempat ini, di bait Allah yang kudus ini, saudara nanti pulang membawa kekuatan dan semangat yang baru dalam kehidupan. Di Minggu Palmarum ini, sebagaimana
arti kata palmarum diambil dari kata palma. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus yang datang ke kota Yerusalem. Dan orang-orang banyak, orang-orang Yahudi di sana menyambut dengan penuh sukacita. Tadi saya datang dari Tanjung Piayu ke tempat ini, disambut jemaat, disambut para pelayan dengan senyuman penuh sukacita. Diberikan air minum, makan dan sebagainya, gambaran sukacita. Saya yakin juga semua bersukacita karena firman Tuhan hari ini akan kita raih menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini juga kebetulan nama pendeta Tobing melayani di Tanjung Balai Karimun ya Nang ya. Dan ini pendeta kita yang Purwabakara melayani di Tanjung Piayu dalam ibadah sesi yang kedua. Penuh sukacita boleh menerima kedatangan inang itu di Tanjung Piayu. Pendeta Tobin juga sukacita di Tanjung Balai Karimun. Saya juga bersukacita hadir bersama dengan saudara sekalian di gereja ini. Jemaat yang terkasih, di Minggu Palmarum ini, sebagaimana telah kita baca tadi dan dengarkan bersama, bagaimana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi di sana menyambutnya dengan penuh sukacita, melambaikan daun palem sebagai tanda penyambutan akan hadirnya Sang Mesias itu, dan sebagian menghemparkan pakaian mereka sebagai alas untuk dilalui Sang Anak Domba Allah itu. Demikian juga mereka menyerukan seruan Hosana di tempat yang maha tinggi. Saat itu mereka sungguh sangat senang menerima kehadiran Sang Mesias itu. Memang satu sisi mereka terkejut, Mesias yang katanya raja kok duduk di atas seekor keledai betina. Biasanya kan seorang raja duduk di atas seekor kuda. Kuda menggambarkan kekuasaan, kehormatan, kekuatan, bahkan simbol peperangan. Karena pada saat itu memang orang Yahudi dalam situasi masalah dijajah oleh orang Romawi. Mereka sangat mengharapkan datangnya Sang Mesias yang kelak mendirikan kembali kerajaan Israel seperti pada masa Raja Daud. Dan itu mereka percayakan kepada Yesus. Mereka menyambut dengan sukacita dan sangat berharap sangat besar bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita lihat dari apa yang terjadi dari teks khotbah ini di Minggu Palmarum ini. Lewat penjabaran firman ini, kita boleh merenung tentang bagaimana sikap hidup kita seperti orang-orang Yahudi itu. Kalau mereka pada zaman itu dengan penuh semangat berseru Hosiana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Namun beberapa hari kemudian seruan Hosana itu berubah menjadi salibkan dia. Seruan Hosana berubah menjadi seruan salibkan dia. Seruan yang memuji berubah menjadi seruan untuk mengumpat, menghina, mengejek. Mengapa? Karena mereka kecewa. Karena Yesus datang bukan untuk misi politis. Dia bukan hendak mendatangkan atau mendirikan kerajaan Israel raya. Namun dia datang berfokus melihat salib yang harus ia pikul, bahkan di mana dia akan tergantung di atas kayu salib itu. Dia datang bukan untuk siap dilayani, namun dia datang untuk melayani. Dia datang untuk memikul dosa-dosa kita, menyelamatkan setiap orang yang berdosa di tengah-tengah keberdosaannya. Siapakah itu? Saya dan saudara sekalian. Kita orang-orang yang berdosa pada hari ini berseru Hosiana di tempat yang maha tinggi. Pada zaman itu seruan Hosana berubah menjadi salibkan dia. Tapi saya yakin kita semua orang Kristen tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Sekali kita berkata puji Tuhan, sekali kita berkata Hosiana, maka sampai selamanya kita akan berkata puji Tuhan, Hosiana bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Tidak akan kecewa, sekalipun mungkin pergumulan masih datang silih berganti, sekalipun masalah belum dapat selesai, sekalipun mungkin sakit penyakitmu belum sembuh, sekalipun mungkin yang kau harapkan belum engkau raih hingga saat ini. Namun dalam hidup orang percaya tidak ada kata kecewa. Yang ada adalah semangat dan pengharapan dan kepastian bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Hal pertama yang boleh kita lihat Amanginang dari teks khotbah ini adalah ketaatan. Sebagai manusia seharusnya kita harus menunjukkan ketaatan dalam hidup ini. Coba bayangkan jika anak-anak kita itu tidak taat kepada kita. Anak-anak ini mulai dari sekolah minggu sampai muda-mudi, mereka tidak taat. Saya yakin orang tua yang pertama sekali menangis akan kecewa ya, Amanginang ya. Tidak ada orang tua mengharapkan anaknya itu bandel, nakal, dan lain sebagainya. Orang tua selalu berdoa mendoakan anak-anaknya menjadi pribadi yang taat akan Tuhan, taat akan peraturan orang tuanya. Semua mengharapkan itu ya. Kita berdoa seperti itu. Murid yang taat akan gurunya. Para rasul juga seperti itu. Murid-murid Tuhan Yesus taat pada Yesus. Ketika mereka tiba dekat kota Yerusalem, Tuhan Yesus berkata kepada dua orang muridnya, pergilah ke seberang dan temuilah di sana nanti ada seekor keledai betina yang tertambat, bawalah itu ke sini. Mereka tidak berpikir panjang. Kalau kita mungkin sedih bertanya-tanya, untuk apa? Mau kemana? Nanti gimana? Mereka kasih enggak? Harganya nanti berapa itu? Karena mereka minta uangnya. Mungkin seperti itu kita bertanya ini dan itu, bagaimana ini, bagaimana itu, dan sebagainya. Berpikir 2, 3 sampai berapa berulang-ulang kali. Namun para murid sekalian mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, pergilah, berangkatlah, dan temui di sana nanti dan bawa kemari keledai betina itu. Mereka pergi, mereka berangkat. Dan betul di sana mereka menemukan seekor keledai betina yang tertambat. Abraham juga seperti itu. Sekali dia mendengarkan suara dari Allah yang berkata kepadanya, pergilah, tinggalkanlah sanak saudaramu ini dan menuju tempat yang kutentukan bagimu. Dia berangkat dan dia mengakui dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Sekalipun 25 tahun ia harus menunggu jawaban doanya, jawaban pengharapannya, jawaban dari janji Tuhan itu. Tuhan berikan tepat pada waktunya. Namun dia setia dan taat. Jemaat Kristen juga hendaknya seperti itu. Taat akan kehendak Tuhan. Sekalipun sulit untuk kita telaah lewat logika berpikir kita, namun iman yang harus bertindak. Ketaatan itu pasti membuahkan hasil. Seandainya mereka tidak berangkat, tentu akan repot urusannya. Siapa nanti membawa keledai dari sana ke Tuhan Yesus? Mereka taat, melakukan yang Tuhan kehendaki, dan mereka menemukan seekor keledai betina yang tertambat. Itu yang pertama, ketaatan orang percaya. Yang kedua adalah rela berkorban. Kalau dikatakan pengorbanan, terkadang kita juga berpikir ulang dengan sikap berkorban ini. Berkorban yang bagaimana? Mengorbankan waktu, mengorbankan materi, mengorbankan kekuatan, tenaga, pikiran kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Dia masih memberikan kepada kita kesehatan hingga saat ini. Masih boleh beribadah, masih boleh datang di tempat ini, dan masih boleh diperkenankan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini merupakan bagian pengorbanan juga, memuliakan nama Tuhan yang kudus itu. Dan dikatakan ketika mereka tiba di tempat itu, seperti yang telah Tuhan katakan, ketika ada nanti orang bertanya kepadamu, jika kamu melepaskan keledai itu, katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Pada saat itu Amanginang, sebuah tradisi dalam Keyahudian,
Sudah hal yang biasa menambatkan seekor keledai betina yang masih muda. Dan biasanya ini digunakan untuk hal-hal yang sakral dalam keagamaan Yahudi. Jadi mereka sudah tahu itu mau kemana itu digunakan biasanya. Dan ketika mereka bertanya, apa maksudmu melepaskan ini? Karena mereka tahu untuk hal yang sakral itu dipakai. Dan ketika murid itu berkata seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka, Tuhan memerlukannya, mereka pun langsung mengizinkannya. Karena mereka tahu benar Tuhan pasti yang menyuruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana sikap hidup kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di hata Batak Tuhan memerlukannya, macam bagas di dokot di sini narekot doi di Tuhani. Bagas sudah lapang itu sunnah narekot doi di Tuhani. Jemaat Tuhan, orang tersebut tidak menghalang-halangi para murid membawa keledai itu, karena mereka mendengarkan perkataan Tuhan memerlukannya, narekot doi di Tuhani. Hari ini dalam ibadah Minggu Palmarom ini kita boleh merenungkan bagaimana talenta, karunia, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimanakah kesiapan hati kita untuk berkorban? Jika Amang Huta Garung di sini dan juga tim musik mengiringi kita tadi dalam nyanyian di gereja ini, itu merupakan persembahan mereka di gereja ini, sehingga kita boleh bernyanyi dengan penuh hikmat dan sukacita. Karena apa? Nariko doi dituhani. Lagu, iringan musik, nariko doi dituhani. Ketika paduan suara tadi muda-mudi Punguan Ina juga bernyanyi dah ya, nariko diisi doi, nariko doi dituhani. Ketika saat ini saudara duduk bersama-sama di gereja ini, nariko diisi doi, nariko dia doi, nariko doi dituhani. Saya bangga melihat gereja ini sebagai GKP Letare Bengkong, wajah GKP di Kepulauan Riau, takonan di Batam. GKP Bengkong adalah wajah GKP di Kepulauan Riau ini. Bahkan terberita on tusaduk desa dan walu ya, ke segala penjuru GKP lah ya, saya katakan namanya. Saya yakin dari dulu sekarang sampai seterusnya tetap menjadi wajah GKP. Tapi perlu juga dibenahi dalam hal kemauan dan kebersamaan untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya melihat sudah mulai ada pembenahan paving blok tadi, nah, sudah mulai ya. Kalau tidak salah masih baru penyelesaian apa nang WTO mungkin ini ya untuk bagi gereja kita ya. Record happy itu sih. Peluang ke sana, perlu ya, peluang sudah selesai. Kemudian juga paving blok, saya selaku pendeta GKP Tanjung Priok juga bangga bagaimana. Tak kalau bangga memering hurian hubasi di Tanjung Priok mulu bagagi. Tapi saya juga pendeta GKP bangga melihat semua gereja GKP semakin maju dalam fisik, terlebih juga dalam kerohaniannya. Ale boleh misalnya sona hurang uli berengon dan bangga bersih, soal namarsak juga. Tapi saya bangga di tengah-tengah persekutuan kita ini. Dan supaya semakin lebih bangga, mari kita tunjukkan sikap hati kita, perbuatan kita, memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Lewat penyembahan kita, lewat persembahan kita, lewat apapun yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Tak pula lidik kurasan don paving bloki selesai. Tung sudingin musyakan asing, beberan nakanin di warta Jumaat. Ada gerakan 100.000. Untuk apa itu Abang Inang? Untuk gereja ini juga kan ya pasti ya. Nah, apakah itu untuk pembangunan dan sebagainya? Tentu itu hal yang bagus di tengah-tengah gereja kita. Alibuha ada Bang Inang. Rugi doho pasahat tadi. Apakah ada orang mengatakan ibadah doho pasahat bakti buranakku sona morodo si debu-debuan nami. Doho pasahat bakti buranakku gabi morodo jajan di kelekku. Tentu tidak Abang Inang kan. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima berkat Tuhan.
Yakinlah. Maliaki 3 ayat 10 berkata, ujilah aku, ujilah aku. Bukankah aku membuka tingkap-tingkap langit untuk memberikannya kepadamu? Di sini juga dikatakan firman Tuhan, Tuhan memerlukannya dan Dia akan mengembalikannya ke sini. Tuhan bukannya kekurangan dalam segala hal. Dan nahurangan ibadah dia akan ada pasahat di mulut tahun. Mulu di pasahat pipiliat tadabang denang di tunga-tunga ni huriaon. Ingot mak dan arana hurangan Tuhani di tunga-tunga ni harajonda. Alay lemuruhana adung hau kabun ni rohatta. Pasahatun nadu bengkan sian ukap ni rohatta bersangap di luar ni Tuhani. Narikot dui di Tuhani. Apapun juga di tengah-tengah gereja ini yang boleh dipersembahkan, baik untuk finansial, baik untuk pembangunan, baik untuk kerohanian dan segala-galanya, termasuk untuk pelayanan di gereja ini, narikot due di Tuhani. Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan perkataan itu, kupasaha pe peliaku, kupasaha pe dirikot tu Tuhani, huingot narikot due tu Tuhani. Marminggu piau, saya datang beribadah, saya datang ke gereja, narikot do di Tuhani. Dan lewat itu semua hidupku akan diberkati, hidupku akan penuh sukacita. Amin amin. Yakinlah Tuhan akan mengembalikannya. Tapi jangan salah juga, jangan sampai dianggap memberikan sesuatu ke gereja seperti deposito. Tabur deposito ditabu sonari piga-piga dikemangi upe dibuaton alam gudang bunga tasong netong napasahat tu datu Tuhan. Memberi dengan ikhlas, memberi dengan sukacita, dengan keyakinan Tuhan memberkati orang yang mau memberi yang terbaik. Oleh karena itu ketika engkau diberikan berkat, berikan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Dan adong natabu mulu satu-satu kecuali tolor satu mata do natabu. Itu enakkah? Di luar itu gak ada itu semua itu. Ada sebuah cerita seperti ini. Arung masa halak ina, nah kebetulan kulitnya hitam manis, songonau, kan? Jadi hitam manis pe, songonet dedo, bagak do, ya kan? Dibataki do gebesing dibayang terjemahan. Jadi karena dia sudah penasaran, ya, maunya memiliki kulit yang glowing, putih, kinclong. Gak sabar dengan kulit yang hitam manis ini. Dia pergi ke dokter spesialis kecantikan. Ditanya dokternya, dokter, ada nggak obat yang bisa membuat kulit ini jadi putih, glowing, kinclong seperti itu, supaya sama seperti tetangga saya itu. Dokter memberikan obatnya, ada krimnya dan lain sebagainya. Harganya sekian. Ibu itu terkejut. Ayah kamu. Habis para orang ada ibadah, namun orang ibadah. Tapi dia terkejut dengan harga yang mahal seperti itu. Akhirnya dia berpikir-pikir, dibeli obat itu setengah. Satu nggak maju butuh, kan? Dibuang batu jamu, sahak di jamu, dikonsumsi mau batu. IP seharusnya tulu hal sedari dia lagu baton, dia lang mah sehali sedari. Ni hemat mah, kan? Berfungsi dua bati, berfungsi dua nang, kos orang orang. Alisa saotik, dia langsung naik bersuk ni petar-petar do, alisa bola, kan? Bersuk dia lang musik, so maju musik, dia lang musik, tu son. Bermula mesti lebih rongon. Akhirnya tidak sempurna mengenang. Karena apa? Yang tadi itu setengah hati. Jadi anope lau pas satu pilih muda mengenang. Kalau perlu saya sampaikan di sini itu, murung ngasangan akan terima masuk templop persembahan ini, boleh dibuka ganti musera. Ada tong dosen kak nirohakan untuk siapa itu? Ingat mbak pilih Mei dari kok doi di Tuhan. Jadi doma atas kita kurang ada soal ini nomor huria kurang komentar nasopas soal dia komentar lalap hola kebeng di huria
narik kok doi di Tuhani. Tentu ada tujuannya masing-masing. Mulu uli gereja. Saya yakin yang paling nyaman nanti beribadah adalah semua jemaat. Dari mana supaya bisa uli asal meninggal? Tentu dari kitalah yang terlebih dahulu. Bersyukur jika ada yang memberikan bantuan, tapi yang paling utama adalah jemaat itu sungguh-sungguh merenungkan ketika dia memberikan hidupnya, memberikan talentanya, memberikan persembahannya, karena dia tahu semua itu diperlukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari kodoi di Tuhani, jala paulakonda doi. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi pada saat itu menyambut kedatangan Yesus, dan mereka menyambut dengan seruan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tahukah saudara arti kata Hosana itu? Kita sering menyerukan ini, Hosana, Hosiana, artinya adalah selamatkanlah kami. Itulah artinya, perlu memahami, selamatkanlah kami. Orang-orang Yahudi pada masa itu dalam situasi tertekan dari tindasan orang-orang Romawi, mereka berharap Yesus akan menyelamatkan mereka, sehingga mereka berseru, Hosiana, selamatkanlah kami. Hari ini sama seperti mereka, kita mungkin mengalami situasi hidup yang begitu berat, masalah-masalah yang datang silih berganti. Mari mengenang dengan penuh kesungguhan, serukan, Hosiana, selamatkanlah aku. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Apa yang kau rindukan? Katakan dalam doamu, Hosiana, selamatkanlah aku Tuhan dari masalah yang kualami saat ini, dari beban yang kualami saat ini, dari yang kurindukan hingga saat ini. Selamatkan aku, terlebih dari dosa-dosa yang kita lakukan. Hosiana, lepaskan aku dari ikatan dosa ini. Hosiana, bebaskan aku dari penderitaan hidup ini. Hari ini kita harus menyadari yang sanggup menyelamatkan kita bukan diri kita. Yang sanggup menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat hidup kita. Oleh karena itu mereka menyambut dengan melambaikan daun palem itu sebagai tanda sukacita, karena Yesus datang ke kota Yerusalem. Bagaimanakah penyambutan kita pada saat ini? Ada sebuah kisah seperti ini, Amang Inang. Ada satu keluarga di sebuah daerah pedesaan yang bekerja sebagai petani. Mereka punya lahan pertanian dan hidupnya sangat sederhana. Namun suatu ketika hal itu berubah drastis ketika satu perusahaan datang survei ke desa itu untuk membangun sebuah PT di tempat itu. Dan kebetulan lahan pertanian dari keluarga itu ikut terkena untuk membangun perusahaan yang baru itu. Dan diberikanlah ganti rugi senilai 5M masing-masing keluarga. Alangkah bahagianya mereka, sungguh sangat bersuka cita. Tiba-tiba ketiban rezeki non-plong. Dengan rasa sukacita itu mereka menabung sebagian uang itu di bank, dan sebagian lagi mereka pakai untuk merenovasi rumahnya. Rumahnya siap direnovasi, dibangun dengan begitu megah. Dan satu lagi, mereka punya impian, punya mobil mewah. Sebagai tempat mobil mewah ini, mereka juga sudah siapkan garasi yang pas untuk itu. Lalu mereka pergi ke showroom memesan mobil yang mereka impikan. Namun pihak showroom mengatakan barangnya masih inden, nanti baru datang. Mereka pulang ke rumah menantikan mobil kapan datang, berminggu-minggu. Dan sambil menantikan itu, si ibu sibuk dengan belanja barang-barang online. Akhirnya semua barang-barang yang di rumah itu yang selama ini sudah mereka miliki menjadi barang usang, digantikan dengan barang-barang yang baru. Lalu kemana semua barang-barang usang ini? Tidak mungkin langsung dibuang. Mereka masukkanlah semuanya ke gudang
tempat di mana nanti mobil itu akan disimpan. Sampai penuh semua gudang itu, penuh dengan barang-barang yang sudah usang. Beberapa waktu kemudian datanglah pihak showroom menelepon mereka, berkata bahwa mobil sudah tersedia dan segera akan diantar supaya mereka bersiap-siap. Mereka sangat senang menyambut datangnya mobil itu. Lalu ketika sudah tiba di tempat, bermaksud untuk memarkirkan mobil itu di garasi itu, apa yang terjadi? Mobilnya tidak bisa masuk. Karena apa? Gudangnya, garasinya sudah penuh dengan barang-barang usang. Lalu bagaimana caranya? Mereka keluarkan semua barang usang ini. Setelah semua dikeluarkan, mobil baru bisa masuk, parkir di tempat yang seharusnya. Jemaat yang terkasih, demikianlah gambaran hati kita saat ini. Banyak hal-hal yang usang, banyak hal-hal yang tidak baik yang mungkin masih ada dalam hati, jiwa, dan pikiran kita saat ini. Dan semua itu bisa menghambat datangnya Sang Juru Selamat yang mengubahkan hati, jiwa, dan pikiran kita, supaya semuanya boleh diubahkan, supaya Tuhan Yesus datang dan berkuasa di dalam hidup kita. Keluarkan semuanya itu. Sama seperti orang Yahudi, mereka mempersiapkan segala sesuatunya, melambaikan daun palem, tanda sukacita Sang Juru Selamat datang ke kota mereka. Hari ini Tuhan Yesus juga hendak datang dalam kehidupan rumah tanggamu. Siapkanlah hatimu, siapkan rumah tanggamu, siapkan jiwa dan pikiranmu, dan katakan, mari masuk, mari datanglah ya Tuhan Yesus. Hosiana bagimu, selamatkan aku, ubahkan aku menjadi pribadi yang sungguh berkenan kepadamu. Yakinlah jemaat Tuhan, ketika kita melakukan hal demikian, Tuhan akan selalu mendengarkan seruan. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tidak ada kata sia-sia ketika kita berseru kepada nama Tuhan. Tidak ada kata hal yang sia-sia ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, berkata kepadanya, Hosiana, bagimulah Tuhan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di Minggu Palmarum ini, mari kita hantarkan diri kita kepada Tuhan dengan seruan Hosana itu, penuh keyakinan, menjadi pribadi yang sanggup menyambut Yesus dengan penuh sukacita, sembari mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Narik kokdo dituhani hanggulwanto. Karena itu, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hosiana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu buat lawatan cinta kasih setiamu yang datang ke tengah-tengah kami dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut Engkau ya Tuhan dengan seruan Hosana. Selamatkanlah kami dari berbagai beban hidup yang kami alami. Selamatkanlah ya Tuhan segenap umat-Mu ini dari dosa kemelut dan penderitaan yang mereka alami. Berikan semangat, sukacita, kekuatan yang baru, agar mereka sungguh-sungguh menyerukan Hosana bagi Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sertai dan berkati segenap para warga jemaat-Mu dan juga para hamba-Mu, Amang dan Inang Pendeta, agar mereka semakin bersemangat di tengah-tengah pelayanan di Bait yang kudus ini. Jadikan Tuhan kehidupan kami menjadi kehidupan yang mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami ini dan apa yang kami miliki ini adalah persembahan yang sungguh-sungguh kami berikan karena Tuhan memerlukannya, dan Tuhan akan memberikan gantinya berkelimpahan dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita, kiranya Tuhan selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Amin.